Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahim di saat-saat yang sangat mustajab nih, karena kita menjelang buka puasa bersama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang ini dynamic duo. Nah, saya mau tanya Buya dan Bro Ajo Wagub, puasa 10 hari ini di bulan Ramadan, ini pas hari ke-10 ini, sejauh ini seperti apa? Makasih Pak Menteri apa Mas Menteri? Bebas, udah Menteri kalau di sini. Udah Menteri. Udah Menteri. Ya, makasih udah Menteri. Ini luar biasa ini pertanyaannya. Biasanya nanya seperti ini Ustadz nanya seperti ini. Tapi Menteri, karena memang menterinya Ustadz ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Dan 10 hari kita berpuasa. Alhamdulillah kita tetap yang lebih banyak kegiatan. Apalagi ini kalau saya memilih kegiatannya setelah tarawih sampai subuh. Jadi kebetulan Mas Menteri dari Padang Panjang, Padang Pariaman ke Padang Panjang, dan kemudian kita malam sampai subuh tadi di Padang Panjang. Jadi kita tadi ada Pak Gubernur di Padang Panjang? Ya, tadi pagi saya kembali ke sini. Oke. Jadi saya mau mengklarifikasi berita dari Pak Wagub nih. Bener nggak kalau di sini itu waktu tarawih itu ada yang setelah Isya, ada yang jam 9, tapi ada juga yang jam 12 malam, begitu ya, Bu ya? Iya, memang kalau safari Ramadan bisa dipercepat kan tarawihnya setelah Isya. Setelah Isya. Nah, setelah Isya. Dan kemudian ada yang biasa dilakukan, ada ceramah dulu setelah tarawih, baru ceramah dulu setelah Isya, dan setelah itu baru tarawih. Iya. Ada pilihan. Dan kemudian juga ada yang sampai malam, karena jumlah rakaatnya. Rakaatnya ada yang 11 juga ada, yang 23 juga ada. Ada yang 13 nggak kayak di Mekah sekarang? Yang 13 nggak ada kayaknya. Belum ada. Sekarang di Mekah itu banyak pembicaraan karena 13 ini baru. Jadi itu rangkaian agenda kita. Padat sekali. Sampai kita juga i'tikaf dengan masyarakat di lokasi. Dan di Padang Panjang kemarin, kemudian setelah itu kita lakukan kunjungan singgah sahur. Kita pilih rumah warga yang tidak mampu, kemudian kita sahur bersama dengan yang bersangkutan, dan kemudian juga dengan Basnas kita juga kerjasama untuk membangun. Setelah itu kita subuh berjamaah dengan masyarakat. Jadi memang ya alhamdulillah i'tikaf sudah kita mulai. Sudah dimulai. Bukan 10 malam terakhir, tapi 10 malam pertama sudah dimulai. Pertama sudah kita mulai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jalani dengan baik, dan kemudian juga sehingga juga luar biasa juga nikmatnya ketika tidur di masjid. Alhamdulillah. Karena memang di Minang kan udah biasa tidur di masjid. Karena memang kegiatan sehari-hari dari Pak Gubernur ini dari masjid ke masjid. Luar biasa saya lihat, kadang-kadang istirahatnya di masjid dan bermalam di masjid juga ya. Bro Wagub, ini ada perubahan nggak dalam Ramadan ini, khususnya dari segi ibadahnya? Lebih khusyuk atau gimana, Bro Wagub? Ya, jadi karena di Sumbar ini udah Menteri, kita kan memang ada konsep yang safari Ramadan. Memang safari Ramadan kita, kalau saya dengan Pak Gubernur kelilingnya sampai ke 19 kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Ini hari ke-10 saya pribadi baru menyelesaikan 6, jadi mesti 13 lagi. Kalau konsepnya Pak Gubernur membawa makanan untuk sahur, bedah rumah, subuh, barokah. Nah, kalau beliau subuh, saya nggak mau ikutin subuh, nanti takut disangka niru, jadi saya asar aja. Jadi saya asar laginya. Inovasi. Kalau saya ikut nanti subuh, nanti bilang, ikut Buya, gitu. Jadi saya bawanya asar, kebalik, sama kayak Buya konsepnya. Kita asar di sebuah masjid, memberikan bantuan. Setelah itu kita pergi bedah rumah dengan Basnas juga. Nah, kalau Buya bawakan makan untuk sahur, saya bawakan makan untuk buka puasa. Menurut Buya,
pahalanya lebih bagus bawain makanan buka puasa karena dibawain lebih banyak. Karena antara asar sampai maghrib itu ya Bu ya, waktu yang baik dan memberikan makan orang yang berbuka itu sama pahalanya. Ya, dapat pahala puasa orang dibukakan ini. Cerdas. Itulah kecerdikan. Cerdas. Ya, cerdas. Oke Bu ya, ini banyak anak-anak mahasiswa, para netizen menanyakan nih, apalagi yang sedang bersekolah di Jawa. Mahasiswa-mahasiswa ini biasanya mudik berbarengan dengan mengadakan pulang Basamo. Nah, bagaimana tanggapan Buya mengenai fenomena mudik ini, baik secara budaya maupun dari sudut pandang agama? Ya, jadi memang ini kan lebaran ya bagi masyarakat Melayu, karena memang itu dirayakan dan kemudian juga menghadirkan makanan-makanan dan juga tambah lagi kegiatan-kegiatan budaya pada lebaran tersebut. Dan maka inilah yang menjadikan kerinduan para perantau untuk mudik, untuk pulang kampung. Dan memang di Sumatera Barat ini memang menjadi budaya yang luar biasa. Tapi perlu diketahui Pak Menteri, ini dampak perekonomianya luar biasa. Ketika tahun 2022 yang lalu, itu dari mudik ini, dari pulang Basamo ini, itu tidak kurang 3 triliun. 3 triliun. Ya, uang yang beredar di Sumatera Barat. Dan kenapa? Karena perantau itu membawa uang pulang. Dan kemudian juga lebaran di Sumatera Barat lebih lama, lebih panjang daripada provinsi lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang masyarakat Minang ini adalah pedagang. Pedagang kan tidak terus waktu liburnya, kecuali pegawai negeri yang ada batas waktu ketika mereka harus kembali ke tempat tugas. Gitu. Nah, itu makanya lebih panjang dan itu juga pada H+10 itu masih ramai di Sumatera. Sehingga tadi kita rapat dengan Pertamina, ini pada H+7 itu berkemungkinan nanti kebutuhan BBM itu akan meningkat. Kenapa? Karena memang banyak yang pulang kampung. Mengantisipasi. Itu kita rapatkan antisipasi untuk itu kaitan ketersediaan BBM dan kemudian juga antisipasi melonjaknya harga ya sembako. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, maka lebaran ini tidak terjadi lonjakan harga yang terlalu tinggi, ya, dan pasokan dari bahan pangan ini akan bisa lebih terjamin. Dan cuma memang yang sudah mulai merangkak naik ini sekarang ini adalah telur ya, telur ayam. Nah, ini sudah mulai, dan kenapa harga pakan tadi juga di desa wisata Nyarai, saya sama Pak Wagub juga emak-emak cabai dan telur katanya. Iya. Kalau cabai sekarang ini suplainya untuk Sumatera Barat ini dari Aceh ada, kemudian Sumatera Utara ada, kemudian juga dari Bengkulu juga ada. Jadi sehingga kecenderungan harga cabai turun. Sudah turun ya. Turun karena memang suplainya cukup banyak, termasuk juga dari Jawa. Karena yang lalu kan harga cabai tinggi. Biasanya ketika harga cabai tinggi orang bertanam cabai banyak setelah itu. Nah, sehingga ketika panen sekarang ini ya maka harganya. Sama daging ya mereka juga. Daging udah 14 katanya. Kalau Bukit Tinggi 150. Udah 15. 15 ya. Dan itu makanya ketika lebaran tahun 2022 yang lalu itu harga daging yang paling tinggi itu di sini, di Sumatera Barat. Ya, khususnya di Bukit Tinggi. Tapi tidak ada orang berteriak. Kenapa? Perantau bawa uang pulang kampung. Nah, ini uangnya ada gitu. Makanya itu 3 triliun. 3 triliun dan jumlah yang sangat besar ya. Besar, dan itu makanya dengan program Pak Menteri dengan adanya desa wisata, sehingga ini juga mempercepat pemerataan ekonomi di Sumatera Barat. Ketika masing-masing desa, masing-masing negara itu menampilkan wisatanya masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Menteri atas dukungannya kepada desa wisata, negara wisata. Jadi kali ini saya ada di 3 desa wisata Nyarai di Padang Pariaman, Kubu Gadang di Padang Panjang, dan desa wisata Nagari Sijunjung
di Sijunjung yang tadi sih luar biasa kalau kita Kampungan lihat adat lorong waktu Minangkabau. waktu Minangkabau. Jadi itu konsepnya bagus sekali dan saya sih sudah kebayang gitu, itu bisa jadi daya tarik wisata. Ini mengenai karena dia banyak teman-temannya pengusaha ini, Bro Wagub kita. Saya mau tanya nih, usaha kawan-kawan kan ini ekonomi di Sumatera Barat ini salah satu yang bertumbuh paling besarnya UMKM. Nah, ekonomi di Sumatera Barat dan usaha kawan-kawan ini sudah pulih belum setelah pandemi? Jadi memang sebenarnya PDRB kita paling besar dari sektor agrikultur masih hampir seperempat, 23%. Itu pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan sosial sekarang. Nah, kedua itu baru dari perdagangan. Perdagangan ini termasuk UMKM. Waktu ketika COVID kemarin, kenapa Sumatera Barat ternyata nggak buruk-buruk amat? Tadi Pak Gubernur bilang kekuatan perantau. Penduduk kami 5,7 juta, tapi mungkin perantaunya 4-5 kali lipat dibanding itu, Pak Sandi. Yang membuat akhirnya uang masuk ke sini dan sistem keuangan di Sumatera Barat ini closed loop sebenarnya, which is bagus. Jadi jarang uang yang keluar. Justru masuknya itu, incoming-nya lebih banyak daripada keluarnya, closed loop. Nah, waktu zaman COVID itu kan terhantam UMKM semua banyak. Nah, anak-anak ini banyak yang lari ke kampungnya masing-masing. Muncullah petani-petani milenial. Nah, dari petani milenial itu mereka banyak bergerak di hulu awalnya. Ketika di hulu, terus mereka berpikir kan kalau kita bergerak di hulu aja, added value-nya sangat minim, sedikit, hanya di hulu. Akhirnya mereka mulai ke produksi, akhirnya bergerak ke hilir. Nah, tadinya cuma nanam kopi, nanam teh, sekarang udah punya produk hilir teh. Saya pernah juga kirim ke abang teh yang memang udah ya nilainya udah bertambah, kopinya udah bertambah gitu. Nah, akhirnya dari pertanian yang memang tulang punggung utama perekonomian Sumbar, nah UMKM ini bertumbuh lagi. Karena kan produk-produk UMKM terutama pangan itu kan sebenarnya dari hasil-hasil pertanian kayak tadi kita lihat Padang Panjang. Cheese stick, tadi ubi apa semuanya kan dari situ. Nah, akhirnya mulai banyak bergerak ke hilirnya. Nah, ini sekarang di situ udah mulai menguat dan kami provinsi juga banyak mensupport. Kita punya program dengan Pak Gubernur creating 100,000 entrepreneur and women millennial entrepreneur and women entrepreneur. Nah, jadi kita masukkan program ke pemerintah provinsi mulai dari tingkat pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, dan membuka akses keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan, perbankan konvensional, non perbankan, fintech dan kawan-kawannya yang ya financial engineering yang lainnya. Itu kita lakukan untuk membantu supporting mereka. Jadi memang udah mulai bertumbuh. Dan Provinsi Sumatera Barat tadi kan Pak Sandi itu ada presentasi yang menarik. Indonesia adalah negara paling dermawan nomor 1 2021 dan Sumatera Barat ternyata provinsi paling dermawan, paling banyak nyumbang. Nah, setiap kebencanaan saya dengan Pak Gubernur sepakat kami pemerintah provinsi yang kita sumbang setiap bencana tuh rendang UMKM-nya Sumatera Barat. Dan arahan Pak Gubernur adalah semua yang nyumbang harus beda-beda. Ya, rendang. Kemarin ke Cianjur rendang, ke NTT rendang. Dulu Bu ya bawa sendiri ke Dumai Bu ya. Dumai juga rendang. Dan rendangnya dari UMKM kita arahkan sebar. Jadi bisa tahan lebih lama ya Bu. Lebih lama ya, alhamdulillah. Dan lapangan kerjanya juga jadi tercipta di sini. Dan ketika nyampe di sana orang tahu, ini orang Padang yang gini, orang Minang yang gini gitu. Bertumbuh. Keren. Nah, mudik ini Buya tidak jauh dari merantau. Menurut Buya, ini kan budaya merantau yang dilakukan oleh orang Mawa ini. Malah katanya kalau ada kemungkinan buka restoran Padang di Bulan juga ada orang Mawa di situ. Bukan hanya sekedar pindah domisili, namun juga dapat meningkatkan taraf ekonominya. Jadi begitu mereka ekonominya meningkat di sana, mereka juga banyak membawa kelebihan ekonominya itu ke Sumatera Barat. Betul ya Bu ya? Benar. Itu makanya ikatan nagari. Ini itu makanya kita sekarang di Sumatera Barat merangkak untuk membangun Sumatera Barat ini, maka kita kembali ke nagari. Nah, semangat Bahan Nagari ini itu sangat kuat sekali. Seperti pengalaman kemarin saya diundang oleh Nagari Panampuang. Panampuang itu salah satu nagari di Kabupaten Agam. Itu orang pertemuan di Kuala Lumpur. Itu yang hadir 2.000 orang. 2.000 orang Panampuang di Kuala Lumpur. Itu satu nagari. Mungkin di nagarinya barangkali mungkin penduduknya barangkali tidak sebanyak itu. Tapi di rantau jauh lebih banyak lagi. Nah, maka itu ini terbangun. Nah, sangat kuat karena memang nilai-nilai adat juga tetap diperhatikan oleh perantau ya, sehingga komunikasi dengan
nenek mamanya dengan pengulunya juga tetap terbangun, sehingga pesan-pesan adat itu bahkan sekarang ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, maka di sana falsafah adat berseni syarak berseni kitabullah itu secara tegas oleh pemerintah dituangkan dalam undang-undang itu. Nah, waktu itu kita terhadap perantau-perantau kita harapkan juga menjadi etalase dari masyarakat Minang di perantauan. Ya, seperti barangkali mungkin Pak Menteri mungkin ketemu dengan Surau Sydney. Yang Australia. di Sydney kemarin kita kumpul persis sama seperti tadi kegiatannya. Mengumpulkan semangat teman-teman untuk ikut membangun surau di Sydney. Surau di sana. Nah, itu sampai di sana. Jadi ini rencananya mau diresmikan bulan Juni. Iya, insya Allah. Jadi inilah suatu bentuk ikatan yang sangat kuat antara perantau dengan kampung halaman. Nah, ini memang bagi kita kita berdayakan dan kemudian kita sinergikan, dan sehingga salah satu kontribusi pembangunan di kampung halaman adalah dari perantau. Itu makanya bicara masalah bandara BIM harus internasional. Itu sudah saya fight kemarin karena kemarin juga sudah dipakai untuk umroh ya katanya. Iya, umroh, haji. Udah, dan kemudian juga penerbangan kita, makanya insya Allah Pak Wagub lagi mau menambah perjuangan untuk menambah airline ke sini. Insya Allah. Dapat ya Pelita Air. Dan kita sekarang juga berusaha bagaimana penerbangan internasional menambah sini dari Singapura, Kuala Lumpur, Singapura. Kemudian juga kita lagi rancang ini dari Australia. Sini. Kenapa? Wisatawan Australia itu banyak ke Mentawai. Iya. Tapi lewat Bali, kemudian lewat Jakarta. Iya. Nah, kita akan coba nanti dari sini akan bawa jemaah umroh nanti ke Madinah ataupun juga ke Jeddah. Melalui dan sehingga dengan hidup juga internasionalnya. Ini yang kita harapkan sehingga bisa langsung dari ini. Itu makanya terima kasih atas bantuan Udah Menteri perjuangannya, dan kemudian juga mohon bantuan lagi untuk selanjutnya. Baik. Sehingga ini akan lebih meningkat lagi internasionalnya untuk BIM ini. Insyaallah, amin. Karena perantau juga banyak yang akan pulang ke sana. Iya, betul. Di Australia itu di seluruh negara bagian, di Sydney, Melbourne, kemudian di Perth dan banyak sekali. Iya. Dan jumlah perantau Minang di sana itu cukup banyak. Saya kemarin bertemu sudah membuat beberapa surau di Melbourne dari orang awak juga. Oke, ini pertanyaan terakhir yang serius. Abis ini pertanyaan lebih ringan-ringan saja. Budaya yang dipegang teguh ini apa sih oleh orang-orang Minang ini sehingga kalau merantau bukan hanya ke berbagai pelosok negeri tapi juga ke luar negeri masih tetap berpegang teguh terhadap agama. Ustadz Ajo, silakan. Saya lahir dari keluarga perantau. Jadi ayah, ibu memang besar di sini, sekolah di sini, lahir di sini, lalu merantau. Menikahnya bertemu di Jakarta, nikah di Jakarta. Saya lahir besar di Jakarta. Nah, ternyata bukan agama dan kebudayaan-kebudayaan lain itu ternyata melekat ketika mereka pergi ke Jakarta atau tempat lain. Di rumah selalu ngomong bahasa Minang. Makannya itu selalu makanan Padang gitu. Jadi semuanya kan tadi kan adat bahasa isyarat, adat bahasa kitabullah. Jadi antara kebudayaan dengan agama itu melekat. Ada yang Bang Sandi mungkin nggak ngeh. Kenapa orang Minang ketika merantau itu tetap kuat ke kampung halamannya? Dimanapun di seluruh Indonesia nggak pernah kita dengar kampung Padang atau kampung Minang. Iya. Kampung Jawa ada, kampung Ambon, kampung Teling ada, kampung Melayu, Cina, kampung Bugis, kampung Makassar ada semua, kampung Jawa, kampung Bali pun ada. Kampung Bali ada. Tapi nggak ada dimanapun di Indonesia ini kampung Minang dan kampung Padang atau kampung Sumatera Barat nggak ada. Cari aja dimanapun nggak ada. Karena kalau mereka punya hidup sama-sama di satu kampung gitu, membuat satu komunitas sendiri, rugi karena mereka rata-rata pedagang, masa jualan sama mereka sendiri, pasti bertengkar. Ya kan? Pasti nggak ada. Nah, itulah tadi yang budaya merantau tadi, kembali lagi ke sana. Kampung mereka ya di sini, di Sumatera Barat. Nah, itu memang challenge kita juga pemerintah provinsi, karena kita akan menghadapi bludak, masih macet dan sebagainya dengan permasalahan-permasalahan. Tapi di satu sisi sangat positif sebenarnya. Nah, jadi kemanapun mereka pergi itu masih dia bawa gitu.
akhirnya ketika ketularan juga, anak-anaknya kan ketularan otomatis. Oh ya, bahasa Minang ngerti gitu. Cuman karena lahir di Jakarta, mother tongue-nya awalnya susah, tapi sekarang karena diajarin Buya, udah lancar. Sudah kemarin waktu di Padang Pariaman ini sudah bahasa Minang ya. Udah. Iya. Seperti kayak lahir dan besar di sini. Ini berbicara tentang Sumatera Barat tidak lepas dari beberapa tokoh, yaitu Muhammad Hatta, Bung Hatta, dan juga Buya Hamka. Nah, khusus untuk Buya Hamka, ini menarik nih, bagaimana Sumbar ini di bawah kepemimpinan Buya dan Bro Wagub ini bisa terus menciptakan ulama-ulama. Tadi malam kita sholat dan hampir di setiap masjid itu punya center of excellence gitu. Bagaimana memastikan sustainability sehingga Sumatera Barat akan terus menghadirkan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang terpandang dan ilmunya sangat dalam dan disegani oleh bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya, jadi memang tradisi keulamaan di Sumatera Barat ini memang perlu jadi perhatian kita bersama, sehingga ini memang akan terjaga untuk di masa-masa mendatang. Maka ada beberapa hal yang kita lakukan, ya. Di antaranya adalah kita pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Barat, dan kemudian juga kita juga memfasilitasi memberikan beasiswa kepada tamatan pesantren ataupun juga tamatan SLTA di Sumatera untuk masuk kepada perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah, ya, dan kemudian juga di banyak negara. Nah, itu juga menjadi concern kita. Nah, itu bahkan kita di provinsi sudah punya dana abadi untuk beasiswa ini, yaitu dengan dana Raja Wali namanya. Oh, Raja Wali. Nama KOSI itu ada berapa ratus miliar sekarang ini kita simpan, kemudian hasilnya itu akan kita gunakan untuk beasiswa. Di samping juga melalui APBD dan kemudian juga lembaga Basnas kita juga kita arahkan juga untuk beasiswa sehingga banyak untuk cover. Nah, kemudian juga kita di sini juga menghidupkan. Jadi surau itu artinya Menteri itu surau. Surau itu musyawarah. Nah, jadi maksud itu surau bertemu di surau itu bermusyawarah, itu makanya biasanya ceramah mungkin setengah jam sampai 1 jam, tapi nanti diskusinya lebih panjang di masjid-masjid. Setelah ceramah itu. Setelah ceramah itu, ya. Jadi emang musyawarahnya itu lebih banyak, diskusinya terjadi. Nah, ini kan juga suatu pengayaan. Nah, karena memang ini juga menjadi budaya di Minang, yaitu terkenal di Minang ini namanya diskusi lapau. Lapau itu juga tempat musyawarah, bahkan juga membahas perkembangan internasional. Itu makanya banyak orang Minang ini namanya nama Eropa, nama Arab gitu. John. Nah, itu diantaranya kan. Ya. John Kennedy. Iya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya orang tua kita dulu itu punya informasi tentang tokoh-tokoh itu. Ya, nah kalau itu kalau tertarik maka dikasih nama anaknya gitu. Kita yakin karena pengaruh diskusi yang ada ini. Dulu di Minang ini itu orang senang sekali mendengar berita internasional. Ya. Dunia dalam berita mungkin ya waktu dulu. Bukan dalam berita, itu siaran internasional, radio. Oh, BBC. Kemudian Voice of America, dan kemudian semuanya. Itu biasanya sampai dibawa ke radio itu. Radio itu. Jadi memang petani di Minang ini ke ladang pun dibawa radio itu. Oh. Ya. Itu makanya radio yang tenteng itu laku di sini. Ya. Untuk dibawa ke sawah sambil di ladang itu mendengarkan berita itu, apalagi kalau di lapau. Itu di lapau itu memang sedia radio dan televisi yang setelah itu dibahas pula. Setelah itu diskusikan, dibahas. Nah, itu tradisi keilmuan seperti itu, maka berkembang di Sumatera Barat, dan inilah sekarang ini kita juga serius untuk mengirim
siswa-siswa kita, terutama pesantren yang ada di Sumatera Barat, kita kirim ke Timur Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah memulai sebelumnya komunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk membangun sister provin dengan Madinah. Dan kemudian juga dengan ada provinsi di Maroko, kemudian juga di Mesir, Kairo, dan kemudian juga beberapa negara lain di Timur Tengah. Dan perantau juga menjadi potensi yang kita perankan. Ya, itu makanya kita tetap membangun komunikasi dengan perantau-perantau di sana, sehingga lebih mudah untuk pengiriman generasi muda kita di sana. Dan kemudian juga apalagi sekarang ini kita juga mempunyai kebijakan mulai daripada SD, SMP, bupati, wali kota, yaitu ketika hafal Al-Quran sekian maka lebih mudah untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya. Ketika tamat SD hafal sekian, masuk SMP ada hafal lebih mudah. Setelah SMP juga begitu, ke SMA. Alhamdulillah perguruan tinggi juga begitu. Nah, sehingga ini memotivasi untuk dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, dan kemudian suasana di masyarakat diskusi juga terbangun, dan juga perdebatan. Ya, perdebatan yang luar biasa. Itu makanya urusan internasional itu bisa selesai di Lapau tadi. Kalau di Lapau tadi. Dan banyak diplomat ulung dari Sumatera Barat. Itu makanya masyarakat Minang ini sukses di banyak bidang. Nah, antara yang sangat sukses adalah bidang yang lebih banyak menggunakan orang. Ya. Di parlemen, kemudian berdagang gitu kan. Politisi. Jago ngocehnya, Oke, terima kasih Buya. Nah, sekarang ini yang sudah santai. Ini jawab cepat ya. Jadi nggak boleh pakai mikir. Siap semua? Siap. Oke, ini jawab cepat. Ini tahun keempat Pak Gub sama Pak Wagub ya? Enggak. Tahun ketiga. Ke tahun ketiga ya. Tapi udah cukup mengenal kan satu sama lain. Sekarang saya mau cross. Pertanyaannya saya tanya kepada Pak Wagub dulu. Sebutkan 3 destinasi wisata favorit dari Buya. Oh, yang paling baru itu Nyarai. Oh, yang kemarin kita sana. Kita nggak sempat arung jeram. Arung jeram dan sempat mandi yang ada ikan itu ya berarti ya. Betul kan Bu ya? Nah, betul. Oke, satu. Yang kedua. Kedua, karena Buya kampungnya di Agam, Buya suka pergi ke Lawang. Ke Lawang. Oke. Buat tema Ete Zurizul. Oke. Itu dingin. Nah, ketiga. Itu dingin tuh yang nanti ngelihat ke danau ke bawah ya. 3. Ini pasti bener nih, Buya suka mandi air ange di Solo. Air ange di Solo. Oke, kita tes dulu. Pertama Nyarai di Padang Pariaman. Setelah itu di Lawang, di Agam, dan ketiga air ange di Solo. Jawabannya betul atau salah, Buya? Iya, betul. 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 Tiga-tiganya betul. Betul ya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kepada Buya. Oh, iya. Ini pertanyaannya saya cross. Yang sama. Sebutkan 3 destinasi wisata, tapi harus di Indonesia karena dia suka di Sumbar karena ini bicara pariwisata Sumbar. Favorit dari adinda saya Wagub kita ini. Yang pertama ini kan Pak Wagub ini sangat sayang sama Mentawai gitu. Oh, nah, sehingga apapun urusan di Mentawai maka dia pergi dengan jet ski ke sana. Oke, satu Mentawai. Luar biasa ya. Kemudian juga karena di Jakarta kan lautnya jarang ya. Lebih banyak ke laut, ke Mande gitu kan. Mande, oke. Juga di sana juga main jet ski di sana. Nah, kemudian karena kampungnya di Solo ini mungkin juga sering ke lahan panjang gitu kan. Lahan panjang karena tempatnya dingin dan kemudian juga danau di atas, danau di bawah. Jadi pokoknya suka dengan wisata yang banyak airnya. Banyak airnya. Oke, pertama Mentawai, kedua Mande, dan ketiga Solo. Sekarang saya akan tanya kepada Pak Wagub. Betul atau salah? Benar, Bang. Jadi betul. Dari 3? Betul. Jadi tiga-tiganya betul? Betul. Tepuk tangan. Ya. Buya ini diam-diam memperhatikan. Okay. Karena setiap ada urusan ke Mentawai saya yang pergi. Dan kadang-kadang saya kan kalau urusan kerja weekdays kan, itulah alasan saya supaya bisa main jet ski di hari weekdays. Oke. Mau bantuan kerja. Bawa jet ski. Tapi sambil bawa jet ski. Oke, terakhir. Sebutkan
kuliner favorit Buya saat berbuka puasa. 3, Pak Wagub. Kalau makanan aja ya. Makanan. Ya ini kan mau buka puasa nih sebentar lagi. Kalau nggak buka puasa dan nggak, Buya tuh suka makan ikan. Oh ikan, buka puasa pakai ikan? Umumnya suka makan ikan. Kalau makan beratnya makan ikan. Oh makan ikan. Ya, makan ikan. Buya suka makan ikan. Kalau buka puasa ya Buya ini nggak pemilih. Apapun yang disuguhin di depan dimakan. Jadi nggak milih. Jadi kalau saya lihat adanya itu pasti beliau makan. Nggak pernah komplain. Oh nggak pernah komplain. Selalu bilang kalau Pak Wagub yang ngajak udah pasti enak makanannya. Oke. Pertama jadi apa aja oke. Yang kedua ikan. Yang ketiga Buya juga suka makan buah. Saya perhatiin buahnya selalu dihabiskan setiap makan. Buah ya. Tapi makanan yang diambil pertama pasti ikan. Bener nggak? Oke. Jawabannya betul atau salah Buya? Iya, emang suka ikan, kemudian juga suka buah, dan kemudian satu lagi tadi apa aja dimakan ya, karena memang kan begitu, sunnahnya kan begitu, mengambil yang dekat dengan kita kan. Oh, tepat sekali, sunnahnya mengambil dekat. Jadi nggak usah gitu ya. Itu kita berkali-kali tuh kemarin tuh begitu jatuh apa gitu. Rupanya ada sunnahnya tuh bro, ada sunnahnya. Makanya tuh yang ada yang meja yang diputar-putar itu juga bener itu. Oke, sekarang pertanyaan yang sama kepada Buya. Sebutkan 3 kuliner favorit Bro Wagub untuk berbuka puasa. Buka puasa ya. Ya yang jelas ini berukanya tentu dengan buah-buahan ya. Buah-buahan ya, oke. Pasti kalah memulai dengan buah-buahan karena memang beliau sangat menjaga ini. Oh, sehat juga ya. Kesehatan. Ya. Buah-buahan pertama. Ini nyunah juga ini. Ya, dimakan sebelum makan itu bukan buah-buahan kan. Oh, oke. Buah-buahan. Nah kemudian yang selanjutnya beliau ini suka dengan makanan yang khas di daerah, ya di daerah misalnya pergi ke Bukit Tinggi misalnya, apa khasnya mungkin kapaunya, mungkin ya. Kapau, benar-benar Bukit Tinggi ya. Cari gitu kan ya. Oke. Yang khas. Terakhir apa? Karena memang apa? Karena selama ini kan di Jawa. Iya. Nah, ketika melihat makanan-makanan yang khas itu maka lebih tertarik gitu kan. Nah, ketika kecintaan sama Minang mungkin mantap gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang saya amati ini beliau suka ayam ini. Oh, ayam. Benar. Karena memang biasa jadi pengusaha ayam juga kan. Oke. Pertama buah-buahan, kedua nasi kapau, dan ketiga ayam. Jawabannya betul atau salah Pak Wagub? Ayam itu betul banget. Tadi malam saya lihat juga makannya ayam soalnya. Ya betul. Buah ya sama buah. Dan betul. Saya senang makanan yang di daerah, kan kalau kita bukan hanya nasi kapau, misalnya Bukit Tinggi khasnya nasi kapau. Terus misalnya kita ke 50 kota. Saya pasti nyari itu. Sama misalnya kayak kita ke Semarang, pinginnya makan soto saya, nggak pingin makan nasi Padang. Walaupun akhirnya diajak sama orang makan nasi Padang lagi gitu. Jadi makanan yang di sana itu, kalau saya di tempat itu, saya pinginnya makannya yang emang khas di situnya. Betul. Tapi jangan khawatir Pak Gub dan Pak Wagub, saya sudah melakukan research dari seluruh tim Kemenparekraf. Kalau datang ke suatu destinasi, selalu mencari destinasi favorit lokal hari pertama. Dan hari kedua akhirnya balik ke restoran Padang. Terima kasih sudah membersamai kita, dan ini menunjukkan kekompakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur walaupun usianya abang adik ini, abang adik. Usianya beda-beda tipis tapi kelihatan kompak dan tahu masing-masing, dan dari tadi pertanyaan jawabannya 100% tepat. Sukses untuk Buya, sukses untuk Bro Wagub. Mudah-mudahan pariwisata Sumatera Barat semakin maju, ekonomi kreatif semakin meningkat, dan World Islamic Entrepreneur Summit yang kita gagas September insya Allah akan berjalan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.